Oke, Bapak Ibu, eh, kalau Bapak Ibu sudah ada di halaman ini ya, Bapak Ibu boleh langsung sama seperti kemarin tahapnya yaitu klik buat, kemudian eh, masih klik yang quiz AI ya Bapak Ibu. Kemudian tidak perlu yang buat dari awal. Oke, untuk malam ini kita akan mencoba yang hasilkan dari teks ya Bapak Ibu ya. Oke, hasilkan dari teks ini misalkan buat kuis tentang Perang Dunia II. Ya, oke. Saya langsung hasilkan pertanyaan. Nah, di sini sama seperti kemarin ya Bapak Ibu, ada topik yang ditawarkan oleh quizzes, misalkan saya memilih 3 topik ini, kemudian klik menghasilkan pertanyaan. Ya, nah di sini kita tidak boleh menutup tab, kemudian masih menunggu ya Bapak Ibu. Semoga jadi. Oke, alhamdulillah. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada soalnya dan karena tadi saya kliknya otomatis, saya pilihnya otomatis, maka di sini Quizzes memberikan saya 12 soal terkait dengan eh, Perang Dunia II ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini masih dalam bentuk eh, pilihan ganda ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, ini sudah sangat mudah ya Bapak Ibu ya, sudah sangat mudah. Bapak Ibu tinggal ketik saja buat kuis tentang Perang Dunia II, kemudian menghasilkan pertanyaan langsung jadi nih. Jadi hanya 1 menit saja ya Bapak Ibu ya. Asalkan koneksi lancar, koneksi internet dari Bapak dan Ibu, serta eh, kuisnya juga sedang tidak ada gangguan ya Bapak Ibu ya. Oke, nah dari sini seperti biasa Bapak dan Ibu bisa menambahkan soal ya. Selain bisa menambahkan soal, bisa juga menambahkan penjelasan jawaban. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan penjelasan jawaban ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana kita menambahkan pertanyaan yang serupa, ya. Maka di malam ini kita akan belajar untuk menambahkan penjelasan tentang soal. Nah, di sini kita bisa melihat ya Bapak Ibu ya. Dari yang tadinya tidak ada penjelasan seperti ini, kosong ya. Kemudian di sebelah kanannya berubah menjadi ada penjelasan di bawahnya nih. Penjelasan jawaban. Agresi militer Jerman Nazi, invasi Jepang, ketegangan politik dan ekonomi antara negara-negara besar adalah penyebab Perang Dunia II. Ya. Jadi sedikit pembahasan tentang soal yang dimaksud ya. Dan ini di masing-masing soalnya sudah ada pembahasannya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada yang masih belum terdeteksi ya Bapak Ibu. Kalau ada tulisan insert your answer explanation here, berarti Bapak dan Ibu bisa menambahkan penjelasan jawaban ya Bapak Ibu ya. Oke? Nah, di sini bisa ditambahkan penjelasannya. Oke? Kemudian kita lihat ternyata nomor-nomor yang lain, oh ada juga, ada lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, insert your answer explanation here. Ya. Di mana, kapan Ibu dan Bapak bisa menambahkan penjelasan? Pada saat nanti ya di tempat editing itu baru bisa ya. Ini kalau sudah kita bisa memilih ya Bapak Ibu ya, mau yang sebelah kanan yang ada penjelasan atau yang sebelah kiri nih nggak ada penjelasan ya. Kalau misalkan mau pilih yang sebelah kiri berarti
Udah, klik aja yang sebelah kiri ya. Jadi halaman-halaman yang aktif atau tab-tab yang aktif ini adalah tab yang kita pilih ya, yang nantinya akan muncul di layar siswa seperti itu. Nah, jika sudah simpan kemudian. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini ya, Bapak Ibu ya, sudah ada penjelasannya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa edit masing-masing soalnya. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Kemudian Kemudian seperti biasa di sini ada pilihan satu jawaban benar atau beberapa jawaban benar ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketika memang sudah selesai untuk mengedit soal, maka Bapak dan Ibu boleh langsung klik simpan soal. Sama seperti kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketika misalkan nih saya mau mengubah nih, ada yang pilihan ganda, ada juga yang isian. Apakah bisa? Bisa. Oke, di nomor 1 kita memilih untuk soal pilihan ganda. Kemudian di nomor 2 misalkan kita akan ubah menjadi model soal isian. Nah, di sini kita pilih isian singkat misalkan ya. Nah, nanti jawabannya adalah seperti ini. Oke, ini kunci jawabannya. Nah, nanti penulisannya akan menjadi seperti ini. Jadi ada kotak-kotaknya ya, Ibu Bapak ya. Satu kotak ini untuk satu karakter ya. Namun untuk tanda selain angka dan huruf biasanya akan langsung tercetak ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada tanda strip ya Bapak Ibu, tanda sampai. Nah, di sini juga tidak ada kotaknya nih, tidak masuk ke dalam kotak ya Bapak Ibu ya. Oke, tinggal kita simpan soal. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nomor 1 pilihan ganda, nomor 2 akan menjadi isian singkat. Seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Nah, penjelasan jawaban ini kapan sih akan muncul ketika anak-anak itu sudah mengklik atau sudah mengisi jawabannya gitu. Jadi anak-anak akan tahu nih jawabannya benar atau salah, kemudian akan ada penjelasan jawaban di situ ya. Jadi sangat membantu sekali nih untuk Bapak dan Ibu. Di sini ada opsi lebih ya. Opsi lebih itu ada ubah pertanyaan menjadi skenario dunia nyata. Maksudnya apa? Maksudnya adalah soal cerita ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada sederhanakan pertanyaan. Ini untuk yang pertanyaannya terlalu panjang dan mungkin bisa lebih disederhanakan lagi ya, bisa dipadatkan lagi. Kemudian di sini ada tambahkan pertanyaan tentang topik tertentu. Misalkan tidak hanya perang dunia 2 saja nih, misalkan mau diikut juga perang dunia 1 gitu ya, atau dampak dari perang dunia 2 atau pasca perang dunia 2 atau tentang perkembangan PBB setelah perang dunia 2 ya. Itu boleh di sini. Atau misalkan bab selanjutnya misalkan tentang globalisasi gitu, sesuatu yang sebenarnya tidak nyambung ya dengan perang dunia 2 itu bisa dimasukkan. Kemudian ada tambahkan narasi tematik. Nah, ketika Bapak mengklik ini, maka akan ada narasi tematik yang muncul ya. Narasi tematik itu seperti apa? Misalkan petunjuk menjawab dan lain sebagainya ya. Di sini juga bisa Bapak Ibu menambahkan nama siswa di pertanyaan ya. Jadi misalkan nih Bapak Ibu mau membuat soal cerita, kemudian mau eh, membuat soal cerita itu menjadi namanya adalah nama dari siswa-siswi Bapak dan Ibu. Itu juga bisa ya, misalkan nih yang tadinya Michael pergi ke pasar untuk membeli jeruk seperti itu ya. Kemudian Bapak dan Ibu mempunyai murid yang bernama
Jani misalkan. Tapi tidak ada nih yang namanya Michael. Bapak ingin mengubah dari Michael menjadi Jani, itu bisa ya. Tambahkan nama siswa saya di pertanyaan, tinggal diklik saja. Kemudian untuk fitur tambahkan penjelasan jawaban ini sudah saya bahas tadi ya. Kemudian jadikan itu menyenangkan atau kurangi pilihan dari soal pilihan ganda. Maksudnya adalah Bapak dan Ibu tidak ingin ada 4 pilihan jawaban, hanya ada 2 pilihan jawaban misal. Itu juga bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini juga ada tambahkan pertanyaan serupa, memperbaiki kesalahan tata bahasa dan ejaan, atau terjemahkan kuis ke bahasa lain. Jadi misalkan Bapak dan Ibu mengajar eh, tentang Perang Dunia II, tapi soalnya mau dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris, misalkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal terjemahkan kuis saja ke bahasa lain. Dan di sini banyak sekali bahasa yang disediakan oleh Quizizz ya. Kita lihat di sini ada English, Spanish, Spanish-nya itu untuk Castilian, kemudian ada Indonesia, ada Apas, ada Afar, ada Afrikaans, ada Akan, Albanian, nah sampai selanjutnya ini banyak sekali ya Bapak Ibu kalau kita lihat di sini. Jadi ini sudah sangat lengkap ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat soal dengan bahasa selain bahasa Indonesia, itu sangat-sangat mudah ya. Misalkan Bapak Ibu terbatas nih bahasa Inggrisnya, tapi ingin mencoba anak-anak untuk menyelesaikan soal yang ada bahasa Inggrisnya nih, itu bisa ya menggunakan fitur yang ini. Terjemahkan kuis ke bahasa lain ya. Oke. Kemudian ketika memang sudah tidak ada yang diubah lagi, maka Bapak dan Ibu bisa langsung klik simpan ya. Oke, simpan. Nah, tampilannya akan sama seperti yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Di sini akan ada judul, kemudian nah ini kan belum diganti nih tadi ya. Tadi belum sempat diisi, jadi boleh diedit ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya klik edit. Oh, salah. Oke, di sini Bapak kan ya Bapak Ibu. Kemudian ini untuk mengedit judul ya Bapak Ibu ya. Oke, pengaturan. Misalkan judulnya akan diganti tentang akan dijadikan soal formatif. Soal formatif IPS kelas 8. Darinya yaitu tentang Perang Dunia. Nah, di sini mata pelajarannya kita ganti dengan mana nih? Ilmu sosial, pengetahuan moral, sejarah. Oke, saya pilih sejarah ya Bapak Ibu ya. Kemudian kelasnya kita ganti dengan kelas 8. Bahasa Indonesia. Misalkan Bapak dan Ibu tidak ingin kuisnya ini dilihat oleh semua orang ya, hanya siswa-siswi Bapak dan Ibu saja yang melihatnya. Maka di sini Bapak dan Ibu harus berlangganan dulu kuisisnya ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur yang terbatas. Tapi jika akun Bapak dan Ibu itu adalah akun basic, maka Bapak dan Ibu harus mau nggak mau ya, kuis Bapak dan Ibu itu akan terlihat oleh publik seperti itu. Dan di sini misalkan Bapak dan Ibu mau mencari gambar ya, menambahkan gambar, itu boleh ya.
dengan cara browsing seperti yang kemarin, Perang Dunia II. Kita lihat. Misalkan saya gunakan yang ini, sejarah lengkap, ya. Masukkan. Sebenarnya ketika sudah jadi kuisnya, ini akan sama ya Bapak Ibu ya tampilannya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu menggunakan yang kuis langsung maupun yang kuis tidak langsung ya. Maksudnya tidak langsung itu apa? Maksudnya tidak langsung adalah menggunakan fitur unggah dokumen ataupun dari website ya. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat Oke, kita akan coba membuat kuis dengan cara unggah dokumen ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal pilih yang unggah dokumen. Kemudian di sini ada pilihan unggah dari perangkat atau impor dari Google Drive seperti itu. Ya, bagi Bapak Ibu yang dokumennya itu sudah tersimpan di Drive, boleh mengklik yang ini. Tapi jika memang dokumen Bapak dan Ibu ada di komputer atau ada di laptop, Bapak dan Ibu bisa pilih fitur yang unggah dari perangkat ya Bapak Ibu ya. Oke, misalkan saya pilih yang unggah dari perangkat. Nah, di sini akan langsung dialihkan halamannya ke halaman download atau halaman dokumen ya Bapak Ibu ya. Misalkan ya, saya pilih satu dokumen. Isinya adalah ujian sekolah IPA SMP kurikulum 2013 ya. Bentuknya sudah dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu untuk dokumen yang saya unggah saat ini. Kemudian langsung saja menghasilkan pertanyaan. Nah, di sini ada bank soal materi pembelajaran atau deteksi otomatis ya. Mana jenis dokumen Bapak dan Ibu? Apakah materi pembelajaran, apakah bank soal, atau Bapak Ibu ragu-ragu nih? Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, Bapak Ibu boleh memilih deteksi otomatis ya. Ketika Bapak dan Ibu memilih fitur deteksi otomatis, maka kuisis ini akan mencoba untuk menganalisa sendiri, menganalisa secara mandiri sebenarnya dokumen Bapak Ibu ini adalah materi atau soal ya. Nah, untuk fitur unggah dokumen memang tidak secepat yang berbagi tautan ya, atau juga yang hanya mengetikkan teksnya saja atau perintahnya seperti itu. Jadi agak sedikit lebih lama, namun tidak sampai lama banget ya Bapak Ibu ya, nggak sampai 5 menit. Nah, di sini kita dapat ada 38 soal Bapak Ibu ya. Ada 38 soal yang terdeteksi ya. Ini masing-masingnya. Nah, karena memang soalnya adalah esai di dokumennya, soal aslinya memang esai, maka di sini pun akan jadi esai ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang ini hanya menyalin saja ya, atau mengekspor seperti itu. Ketika ada pilihan ganda, maka dia akan muncul pilihan gandanya. Di sini ada pilihan ganda ya. Mulai panjang, nah ya, terdapat pada organ apakah struktur gambar tersebut. Nah, hanya saja inilah kelemahan dari kuisis ya Bapak Ibu untuk yang AI. AI ini belum bisa mendeteksi
gambar ya. Jadi kalau di soal Bapak dan Ibu ada gambar, memuat gambar, maka Bapak dan Ibu harus mengeditnya nih, memasukkan gambarnya secara manual seperti itu ya. Oke, sebentar saya akan coba membuka dokumennya dulu ya, Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu kebayang nih kira-kira bagaimana ya. Sebentar. Oke. Tidak ada suaranya, Kafti. Oh, maaf. Saya pikir sudah di-unmute ya, maaf sekali tadi. Oke. Saya bagikan layar sebentar ya, Dokter. Nah, ini soalnya, soal yang tadi saya eh, copy ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada kopnya ya, ada kop, ada identitas, kemudian ada petunjuk ya. Ini tidak ikut tercopy ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita lihat nih tadi di hasilnya kuisis ini kan soal-soal awal itu berupa soal esai ya Bapak Ibu ya. Nih, pengukuran massa dan volume dari tiga benda padat terdapat pada tabel berikut. Nah, coba kita lihat ada di soal nomor berapa. Kita lihat di bagian esai apakah ada soal tersebut. Nah, ternyata tidak ada nih Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus apa namanya? Menyesuaikan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mempunyai dokumen, Bapak Ibu harus menyesuaikan lagi nih, melihat lagi. Mana ya soalnya gitu. Oke? Nanti mohon izin saya akan membagi layar ya. Saya akan minimize. Oke. Agar bisa terlihat dua layar ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini kita lihat pengukuran massa dan volume. Kita cari kata kuncinya adalah pengukuran massa dan volume. Nah, ternyata yang menjadi nomor satu di sini adalah nomor 5. Dan karena optionnya itu adalah pilihan ganda, sedangkan pilihannya itu adalah sebuah gambar di masing-masingnya, maka di sini terdeteksinya sebagai soal esai. Ya. Di sini untuk tabel, Bapak dan Ibu harus menginput secara manual ya, Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan Bapak Ibu foto dulu atau screenshot ya. Kemudian Bapak Ibu upload di quizesnya. Begitu ya. Kemudian yang nomor 2, beberapa zat diuji dengan kertas lakmus. Beberapa zat diuji dengan kertas lakmus. Ini adalah nomor 6. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di sini untuk nomor 6 ada tabel ya yang juga tidak bisa tercopy di quizesnya. Ya.
Karena memang untuk tipe AI yang beta ini masih hanya bisa mendeskripsikan atau mendeteksi berupa teks saja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa mendeteksi yang berbentuk gambar, termasuk tabel ya. Tabel itu masuk ke kategori non teks ya Bapak Ibu ya untuk bahasa pemrograman. Tabel grafik itu masuk ke kategori non teks ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini dia dikategorikan sebagai soal esai seperti itu. Nah, kelemahannya hanya itu sebenarnya. Apa? Saran saya, jika Bapak dan Ibu ingin membuat soal di kuisis, itu kurangilah soal yang bergambar ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menggunakan fitur upload dokumen. Karena apa? Karena selama kuisis masih menggunakan AI beta, tipe beta, maka hanya akan bisa mendeskripsikan teks saja. Ya, belum bisa untuk mendeskripsikan sebuah gambar, tabel, ataupun grafik seperti itu. Ya. Namun ini sudah sangat membantu ya Bapak Ibu ya bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah Bapak dan Ibu. Ya. Oke, kemudian kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu. Stop share sebentar ya. Setidaknya saat ini sudah ada gambaran ya Bapak Ibu ya tentang bagaimana cara menggunakan kuisis seperti itu ya. Kemudian ketika memang sudah selesai nih Bapak Ibu tinggal klik simpan seperti biasa ya. Kemudian mohon izin untuk share screen lagi di bagian kuisisnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan klik simpan yang ini. Kemudian saya akan mencoba untuk ini sudah ada kita lihat, saya akan membuka salah satu ya Bapak Ibu ya. Kita akan melihat yang sudah dikerjakan nih. Kayak misalkan yang ini. Oh, ini belum pernah dimainkan ya Bapak Ibu ya. Belum pernah saya share. Oke, proses hari pertama saja ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini ketika Bapak dan Ibu membuka kuisnya, tampilannya akan sama ya Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu membuat kuis yang baru. Ya, di sini hanya ada pertanyaan seperti tahu, misalkan Bapak Ibu ada yang tanya nih, gimana dong kalau misalkan kita mau melihat nih hasil dari kuisnya gitu kan. Nah, di sini sudah ada nih sebenarnya ya 52% nilai, satu bermain berarti sudah ada satu kali permainan dari kuis ini ya. Gitu. Oke, kemudian saya lanjutkan ke yang tadi, Perang Dunia II ya.
Di sini kalau misalkan kemarin kan kita belajar untuk membuat kuisnya sebagai tugas ya Bapak Ibu ya. Kali ini kita akan menggunakan yang mulai sekarang. Nah, saya hanya akan memperlihatkan ya di sini ada 6 mode permainan ya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ada 6 mode nih yang bisa Bapak dan Ibu mainkan ya. Nah, untuk mode klasik ini adalah mode yang paling lama ya, paling lama ada dari sejak pertama kali Quizzes ada. Ini mode klasik ya menggunakannya. Ini seperti yang Bapak Ibu mainkan saat pretest hari pertama. Seperti itu. Kemudian untuk penugasan, oh ya, benar. Mode klasik ini bisa Bapak Ibu pakai sebagai latihan, penilaian, atau review ya untuk seru-seruan gitu. Kalau mau seru-seruan, sebaiknya Bapak Ibu menggunakan yang mode klasik ini ya. Oke, kemudian di sampingnya ada mode penugasan ya. Mode penugasan ini adalah eh, mode di mana Bapak dan Ibu atau siswa itu wajib menguasai materi. Jadi seperti main game ya. Level 1 harus komplit dulu agar bisa lanjut ke level 2. Level 2 harus komplit dulu sebelum lanjut ke level 3. Begitu seterusnya sampai dengan level terakhir ya. Maka untuk penugasan ini Bapak dan Ibu bisa menggunakannya saat Bapak dan Ibu sedang men-challenge anak ya atau lomba ya itu juga bisa menggunakan yang penugasan. Kemudian bisa juga untuk latihan saja ya atau bisa juga sebagai ice breaking ya. Jadi agar eh, Bapak dan Ibu yakin nih bahwa siswa Bapak dan Ibu itu sebenarnya sudah bisa memahami semua yang Bapak Ibu sampaikan seperti itu ya. Kemudian untuk yang ketiga ada mode kecepatan guru. Untuk mode kecepatan guru ini Bapak dan Ibu bisa gunakan sebagai latihan atau presentasi interaktif ya. Maksudnya presentasi interaktif itu apa? Jadi misalkan Bapak dan Ibu kayak cepet-cepetan ya dengan anak ya. Itu bisa menggunakan yang mode kecepatan itu ya. Atau misalkan kayak tebak-tebakan sama anak ya. Jadi di sela-sela presentasi Bapak dan Ibu ingin membuat kuis nih, ingin menyisipkan sebuah kuis di situ. Boleh menggunakan kecepatan huruf ya. Jadi langsung di-share ke anak-anak setelah ada penjelasan. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengkontrol nih ya, kapan pertanyaan itu akan berakhir ya. Oke, seperti itu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin menggunakan fitur ini, itu sangat cepat sekali saat Bapak dan Ibu sedang menjelaskan ya. Jadi setelah menjelaskan mau ada seperti guided practice ya, itu bisa menggunakan yang kecepatan dulu. Kemudian tipe yang keempat atau model yang keempat adalah model ujian ya, di mana di sini bisa biasanya dipakai sebagai kuis, penilaian atau review tentang materi Bapak dan Ibu ya. Biasanya untuk model ujian ini dia akan ada waktunya nih, tetapkan waktu mulai aktivitas, kemudian upaya pesertanya ya, berapa kali pesertanya bisa mencoba soal ini. Kemudian untuk yang ini tinjau dan kirim sama mode fokus ini bisa Bapak dan Ibu gunakan saat Bapak dan Ibu mempunyai akun yang pro ya. Mainkan dengan akun sekolah dan distrik. Jadi Bapak dan Ibu harus berlangganan terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada opsi acak, menghidupkan atau mematikan musik, memberi nama pabrik dan lainnya. Ini untuk pengaturannya ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu akan menggunakan kuis saat
formatif ataupun summative assessment, maka Bapak dan Ibu boleh menggunakan mode ujian, ya. Bapak dan Ibu boleh menggunakan mode ujian. Kemudian mode permainan yang selanjutnya adalah mode tim. Nah, kalau untuk mode tim ini sangat cocok sekali untuk mengasah kolaborasi atau kerjasama antar siswa, ya Bapak Ibu ya. Dan juga bisa dipakai sebagai kompetisi di kelas ya, atau kompetisi persahabatan itu juga bisa ya. Intinya adalah lomba gitu. Jadi tapi lombanya lomba by grouping ya. One by one apakah bisa? Bisa. Jawabannya seperti itu. Kemudian untuk mode tim ini nantinya anak-anak akan memilih tim. Jadi akan ada 2 tim Bapak Ibu ya. Oke. Akan ada 2 tim yang bertanding. Nanti ketika anak-anak masuk, siswa masuk atau peserta masuk ke kuisis, maka peserta harus menentukan akan masuk ke tim yang mana. Seperti itu. Ya. Gitu. Kemudian ini yang mau diperkas. Nah, ini yang akan saya bahas saat ini. Kenapa akan saya bahas? Karena untuk mode kertas ini agak sedikit merepotkan ketika siswa dan siswi Bapak itu jumlahnya banyak. Gitu ya. Kenapa? Karena, nah ini yang perlu kita cari tahu ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat ya di sini ada banyak keterangan. Siswa bermain tanpa HP hingga 60 pemain. Berarti siswa dan siswi Bapak Ibu ini tidak menggunakan handphone, hanya menggunakan kertas. Dan permainan ini hanya bisa dimainkan maksimal oleh 60 pemain saja. Ya. Oke. Proyeksikan pertanyaan di komputer Anda dan pindai tanggapan siswa menggunakan aplikasi seluler Quizzes. Jadi, di sini Bapak dan Ibu menggunakan 2 device. Yang pertama yang digunakan adalah laptop atau komputer yang disambungkan langsung ke proyektor, ya Bapak Ibu, untuk menampilkan soalnya. Kemudian Bapak dan Ibu juga harus login di handphone, ya Bapak Ibu, di handphone, di aplikasi Quizzesnya Bapak Ibu. Kemudian menghubungkan antara akun Bapak Ibu yang ada di proyektor dengan akun Bapak Ibu yang ada di handphone. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Sebelum permainan dimulai ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan 2 device. Ya, satu komputer atau laptop yang nyambung ke proyektor, yang satu adalah handphone yang nantinya berguna untuk scan dari masing-masing jawaban siswa. Seperti itu. Oke, nah kemudian di sini ada prasyarat. Sebelum memulai, pastikan untuk mengatur hal berikut. Cetak Q card untuk siswa. Apa itu Q card? Itu adalah barcode ya Bapak Ibu ya, yang biasa kita sebut barcode atau QRIS ya, QRIS untuk pembayaran biasanya ya, bentuknya persegi dengan banyak detail kotak-kotak ya. Biasanya seperti itu. Nah, itu disebut Q card ya Bapak Ibu. Kartu-kartu ini dapat digunakan kembali untuk setiap kuis. Jadi jika Bapak Ibu memang nyaman menggunakan mode permainan ini, maka Bapak dan Ibu boleh ngeprint 1 kali aja nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu print out 1 kali agar lebih awet dan barcode-nya itu bisa terbaca dengan jelas. Saya sarankan untuk dilaminating ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan kertas itu untuk setiap kali bermain. Ya, untuk setiap kali bermain Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi kertas itu bisa digunakan berkali-kali ya setiap Bapak dan Ibu akan bermain Quizzes dengan anak-anak ya. Kemudian unduh aplikasi seluler Quizzes. Jika memang di handphone Bapak dan Ibu belum terdapat aplikasi Quizzes, maka Bapak dan Ibu perlu untuk
mendownload dan menginstal terlebih dahulu aplikasi Quizzes sebelum bermain ya. Di sini diberikan tautan untuk download aplikasi Quizzes atau Bapak Ibu boleh membuka Play Store dan mencari Quizzes ya. Beri nama siswa saat scan jawaban. Ini bersifat opsional ya. Klik tombol plus buat untuk memberi nama siswa saat pemindaian dan laporan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa klik ya. Kemudian di sini ada nomor QR ya. Nomor QR sampai dengan 60 ya Bapak Ibu. Misalkan yang pertama namanya Agus Salim. Ini pastikan Agus Salim ini mendapatkan kertas barcode nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah memberikan kertas ya, jangan sampai salah antara kertasnya yang dipegang siswa dengan nama anaknya ya, urutan nama anaknya. Oke? Karena itu sangat beresiko ya, nantinya nilainya akan tertukar Bapak Ibu ya. Misalkan yang kedua namanya Berliana. Kemudian yang ketiga namanya Budi. Kemudian yang keempat namanya Angela. Oke. Misalkan hanya 4 saja, maka setelah Bapak Ibu selesai menuliskan semua nama siswanya, klik simpan. Ya. Di sini klik simpan. Kemudian setelah menyimpan, Bapak Ibu, oh ya, belum dibuat grupnya ya. Misalkan kelas 8A. Oke. Setelah klik simpan ya, terus ini akan ditugaskan ke kelas 8A. Lihat daftar, ini daftar pemain ya, atau daftar peserta yang tadi Bapak Ibu tuliskan. Nah, setelah itu, Bapak Ibu bisa mendownload QR-nya di sini. Ini kan ada tulisan PDF ya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik saja. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman yang lainnya, yaitu tampilan untuk QR code-nya. Ya. Nah, di sini ada tulisan nih, siswa nomor 60. Ya. Ini udah langsung yang paling akhir. Kita mulai dari yang nomor 1. Oke. Nah, di sini ada keterangan nih Bapak Ibu ya. Quizzes mode kertas, kartu QR, petunjuk penggunaan. Setiap kartu memiliki nomor siswa yang berbeda-beda sesuai urutan presensi untuk memudahkan Anda melakukan penilaian. Inilah yang saya mention tadi ya Bapak Ibu ya, bahwa ketika Bapak Ibu menuliskan nama-nama siswa, itu jangan sampai salah dengan kertas yang mereka pegang ya, karena nanti nilainya akan tertukar begitu. Kemudian untuk menjawab menggunakan kartu QR, siswa harus memutar kartu sesuai dengan jawaban yang tepat ya. Jadi misalkan jawaban A ya seperti ini. Kemudian ketika siswa itu akan menjawab jawaban B, maka harus diputar 90 derajat ke arah kanan ya Bapak Ibu putarnya ya. Oke. Untuk jawaban A itu posisinya adalah angkanya di atas. Seperti itu. Ya. Nah, untuk memindai dan mengumpulkan jawaban dengan benar, pastikan siswa memegang kartu dengan tegak dan tanpa terhalangi atau miring ya. Jadi ditegakkan ya Bapak Ibu. Lalu barcode-nya jangan ditutup oleh tangan. Seperti itu ya. Nah, ketika soal ditampilkan, maka anak-anak akan menjawab sesuai dengan barcode-nya masing-masing dan akan menunjukkannya kepada Bapak Ibu. Lalu, setelah siswa menunjukkan jawabannya, maka tugas Bapak dan Ibu adalah men-scan masing-masing jawaban dari siswa di kelas.
Seperti itu ya. Ini yang saya maksud agak sedikit repot ya Bapak Ibu ketika jumlah siswa Bapak Ibu itu banyak ya, karena Bapak Ibu harus scanning satu-satu, satu. Bayangkan aja kalau murid Bapak Ibu di dalam satu kelas itu ada 36 anak ya Bapak Ibu. Jadi 36 kali scan ya, itu untuk satu pertanyaan saja ya. Nah, di sini dikasih tips ya, Anda dapat menggunakan kartu QR untuk game berikutnya, tidak perlu mencetak lagi. Kartu QR yang dilaminasi akan bertahan lebih lama ya, seperti yang tadi saya sampaikan, sebaiknya dilaminasi. Nah, ini siswa nomor 1 barcode-nya ini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada tulisannya nih A, B, C, D. Nah, tulisan-tulisan ini membantu siswa untuk memilih jawaban yang benar. Dan ketika Bapak Ibu menggunakan mode kertas, maka Bapak dan Ibu hanya bisa menggunakan option atau pilihan ganda ya di soalnya. Kemudian jumlah optionnya atau jumlah pilihannya juga hanya ada 4 saja ya, tidak bisa lebih gitu ya. Jadi kalau biasanya itu di SMA ada jawabannya sampai E ya Bapak Ibu ya pilihannya. Maka jika Bapak Ibu mau bermain dengan menggunakan ini, Bapak Ibu tidak bisa nih, tidak bisa membuatnya sampai E ya, tetap harus sampai D karena tidak ada option E di sini. Oke? Itu. Nah, masing-masing barcode ya itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Makanya penting sekali untuk menyesuaikan antara nomor barcode yang dipegang siswa dengan nama siswanya. Seperti itu. Ya. Nanti setelah Bapak dan Ibu scan barcode siswa dari semua siswa ya, maka akan muncul penilaian otomatisnya di quizzes Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, ini barcode-nya beda-beda semua ya Bapak Ibu ya, dan ini bisa dipakai berulang kali. Seperti itu. Namun ketika memang dirasa cukup makan waktu ya Bapak Ibu ya, cukup memakan waktu dan cukup repot ketika muridnya banyak, maka tidak perlu menggunakan ini. Saya sarankan ketika memang anak-anak tidak bisa membawa handphone atau gadget dan Bapak Ibu perlu untuk melakukan quiz ya, lebih baik Bapak Ibu print out saja soalnya ya. Print out saja soalnya, kemudian minta anak-anak untuk menjawabnya di kertas seperti itu, seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalkan memang, aduh, nggak bisa nih, nggak bisa untuk ngeprint nih gitu. Ntar harus ngeprint, harus fotokopi, misalkan seperti itu ya. Ya sebaiknya Bapak Ibu menggunakan opsi tugaskan ya. Jadi menjadikannya tugas agar bisa dikerjakan di rumah seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk di hari ketiga ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini saya harapkan Bapak Ibu bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat kuis berbasis AI di Quizzes ya Bapak Ibu ya, agar anak-anak kita semakin happy, semakin tertarik gitu ya. Eh, cerita sedikit, di sekolah saya pun teman saya mengajar, meskipun anak-anak itu sudah memang kesehariannya menggunakan laptop ya, karena diwajibkan mempunyai laptop dan membawa laptop setiap hari, dan pembelajarannya juga sudah serba digital secara keseluruhan, tidak lagi menggunakan buku dan pensil ya Bapak Ibu. Namun ketika anak-anak diajak bermain menggunakan puisi pun, mereka tetap happy. Mereka lebih happy dari biasa. Seperti itu. Kita membuktikan bahwa ternyata kuis yang sederhana ini, permainan yang sederhana ini mempunyai efek yang baik bagi siswa. Gitu ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semakin kreatif lagi dalam memberikan pelayanan ya
berikan pelayanan kepada siswa-siswi di sekolahnya, seperti itu ya. Jadi tidak melulu hanya belajar di kelas, ya, menjelaskan, mengerjakan soal, meminta anak untuk menulis soal, ya, misalkan. Tapi boleh juga sesekali untuk bermain, seperti itu, ya. Tidak ada salahnya ya Bapak Ibu untuk mencoba, gitu. Mungkin dengan seperti itu, anak-anak di sekolah Bapak dan Ibu akan semakin tertarik nih dengan sistem pembelajaran yang Bapak Ibu pakai, gitu. Oke, dari saya cukup ya. Saya kembalikan waktunya kepada Kak Adit. Kak Adit silahkan. Mohon Oke, izin. terima kasih Kak Afti untuk penjelasannya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, Kak Afti mau menambahkan sesuatu nggak Kak? Untuk saya cukup dulu Kak Adit. Sepertinya sudah saya sampaikan semua materi ya yang terkait dengan kuisis yang berbasis tadi. Hmm, oke. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan silahkan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, berhubung ini hari terakhir ya Kak Afti, besok kita tinggal proses aja. Kiranya cukup Kak Afti sampai sini. Kalau misalkan dari Kak Afti cukup, kita tutup untuk acara malam kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan waktunya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk live ya Kak Adit ya. Ya, sama-sama.